umumnya apalagi bagi yang punya pasangan gitu kan, pasangan halal gitu kan. Mandi itu kan subuh. Karena mandi itu subuh, lalu masalahnya tuh di air tadi belum merata ke seluruh tubuh, lalu sudah tercampur dengan sampo. Sehingga yang menyebar ke seluruh tubuh di rata tubuh ini bukan air tapi yang sampo. Iya, tapi sampo gitu kan ya, atau sabun itu tadi ya. Nah, ini kira-kira bagaimana, Guru? Jadi begini. Misalnya belum mandi wajib, terus ada rambut yang jatuh, atau motong kuku misalnya. Iya, lupa belum mandi wajib ini kan, terus motong kuku, rambut jatuh atau motong kuku atau apa yang lain, misalnya ada ini bulu mata atau apa gitu kan ya. Nah, itu ya sebagian ya menganggapnya seperti ini, itu harus dikumpulkan terus nanti dibawa mandi gitu ya. Nah, itu mungkin seperti apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bersama saya Khairul Ikhwan, kita akan ngobrol-ngobrol dalam program Ngobrol Bermanfaat. Jadi obrolan kita hari ini adalah mengenai mandi wajib atau mandi junub. Nah, bersama kita pada hari ini yang jadi teman ngobrol kita ada Guru Fahrul Raji. Beliau merupakan dosen di STID Syekh Muhammad Nafis Tabalong, juga merupakan pengajar di Pondok Pesantren Raudatul Thalibin di Tambur. Banyak pertanyaan-pertanyaan, terutama biasanya dari generasi muda, mengenai mandi wajib. Ada banyak hal yang mungkin seakan-akan sudah diketahui, padahal ada hal-hal yang mungkin saja itu keliru. Nah, pada kesempatan kali ini kami atau kita akan menyerap berbagai ilmu, terutama ilmu mengenai bagaimana sih mandi wajib itu sebenarnya yang harusnya, kepada ustadz kita atau guru kita, Guru Fahrul Raji. Mungkin yang pertama mengenai tata caranya dulu, Guru ya. Tata cara mandi wajib yang benar dan supaya sah itu mungkin seperti apa? Silakan, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Alhamdulillah, di momen dan di waktu yang penuh dengan kemanfaatan insyaallah, di hari ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu yang barakah insyaallah subhanahu wa taala, dan harapan juga mudah-mudahan dengan seiring bertambahnya ilmu bertambah pula nilai dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa taala. Ada banyak permasalahan juga terkait tentang masalah mandi janabah, Pak Ikhwan. Banyak utamanya di fikih Imam Syafi'i, termasuk seperti kitab Syarah Sitin Mas'alah, Imam Bajuri, Ibnu Qasim dan yang lainnya. Yang menjadi sorotan pertama itu memperhatikan syarat dulu lah. Pertama, yang perlu diketahui syarat mandi itu kan dua. Yang pertama adanya niat, dan yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma'i atau meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, status air ini kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan. Utamanya kalau secara umum air yang dikatakan bersih itu belum tentu bersih secara standarisasi pada fikih. Bersih pada awalnya, tapi belum tentu kan ternyata misalkan ada kotoran cicak atau segala macam, dilihatnya bersih. Padahal status air tersebut klasifikasinya atau standarisasinya malah ada najis yang berhubungan di sana. Ya, kalau kebeningannya, kebersihannya pasti terlihat bersih, padahal tidak. Kalau yang lain itu kan disebut dengan air suci. Kalau dalam fikih itu tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Airnya suci dan bisa difungsikan untuk bersuci, baik itu wudu atau mandi janabah segala. Nah, itu bahasa orang dulu, suci lagi mensucikannya. Airnya berstatus suci dan tidak ada keterkaitan dengan nama yang lain. Seperti yang kita maklumi, air suci itu umumnya tidak ada punya kaitan nama yang lain. Atau sederhananya air teh. Nah, gara-gara teh kecampur, ia suci tapi tidak difungsikan lagi untuk bisa bersuci. Nah, ada yang suci ini dalam artian
dia memang tidak ada punya kaitan apa, maka disebut air mutlak. Iya. Orang Banjar menyebutnya banyuwara. Banyuwara, tidak ada kaitan apapun. Nah, lalu penggunaan air suci yang mensucikan ini bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Nah, standar ukurannya ya 216 liter atau biasa disebut dengan air banyak itu 216 liter. Kalau standar fikih itu disebut dengan ma'un qalilun, air yang sedikit berarti kurang daripada 216 liter atau 2 kulah. Iya. Nah, itu. Jadi ini perlu perhatikan. Jadi pertama niat itu banyak, termasuk Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menyebutkan dalam kitab Taqrat Sadidah. Ya kalau bagi orang yang was-was mungkin langsung aja sengaja aku mandi junub kan Allah Ta'ala sudah. Sengaja aku mandi wajib. Jadi mungkin kebanyakan orang menganggap sengaja aku mandi junub, mengangkat hadis besar asli diriku. Mungkin terlalu repot, terlalu banyak kalimat-kalimat yang perlu dibuat. Sudah aku mandi wajib kan Allah Ta'ala. Jadi mungkin secara ini yang ini lafaz berupa lafaz itu ya enggak ini ya boleh saja ditinggal lah seperti itu. Tinggal. Kan? Jadi niat saja karena status mandinya harus mandi dan wajib mandi ya sudah sengaja aku niat mandi wajib. Kadang-kadang kan ada yang mungkin kesulitan dalam menghafal nawaitu. Itu yang jadi masalah. Nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari itu kan rada susah menghafal untuk orang-orang yang mungkin misalnya ya dianggap sudah dewasa tapi baru belajar mandi wajib misalnya kan. Itu yang jadi masalah. Ada kesulitan di situ kan ya. Kadang-kadang kalau kita ajari malah ribet ini kada usah sama sekali ajar bahasa kita kan. Nah, jadi mungkin lebih diperjelas ya nggak apa-apa kalau misalnya di hati saja ya sengaja aku mandi wajib lah gitu. Sengaja mandi wajib. Karena kan kalau kita melihat daripada apa yang disampaikan Nabi ya kurang lebih 14 abad yang silam, Nabi itu kan memberikan kejelasan yasiru wala tu'asiru. Berikan kemudahan, jangan bikin persulit lah. Akhirnya orang ketika mengenal Islam lebih merasa sulit gara-gara kasus mandi wajib saja. Iya, itu masalahnya. Kasus mandi wajib. Iya. Jadi sudah mau di sungai mandi, mau terjun gaya batu bismillah. Terjun. Yang penting di dalam air sudah niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Bisa dapat dibayangkan begitu malunya seandainya malam pertama ketika mandi di sungai nawaitu ketahuan orang pada ini malam pertama selesai. Nah, jadi tadi niat lalu yang kedua itu meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, perkara air meratakan ke seluruh tubuh ada beberapa hal-hal yang memang disunahkan. Artinya memang sudah dirutinkan dan memang dipraktekkan oleh Nabi. Yang kita pahami kan sunnah itu kan terbagi 3, ada fi'aliyah, qauliyah dan takririyah. Nah, hal yang seperti ini adalah terkait sunnah fi'aliyah, artinya sunnah yang memang mawafzaba ala rasul, apa yang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi Nabi memperlakukan, yaitu memulai dengan sebelah kanan. Nah, seperti kalau tidak khilaf Imam Ghazali memberikan tips itu kaki dululah. Orang menyebutnya dalam medis kan kanan dulu baru kiri baru kepala. Nanti kalau ternyata kalau dilihat ini bukan medis yang membuktikan, tapi justru hadis Nabi lah, riwayat Nabi lah, justru yang memperkuat tentang masalah hal ini. Cuma hanya saja medis terlambat dengan masalah hal itu. Jadi kalau kepala duluan, orang medis menyebutnya terjadi pemumpukan zat asam arang. Yang terjadi ketika pagi subuh migren. Umumnya apalagi bagi yang punya pasangan gitu kan, pasangan halal gitu kan. Mandi itu kan subuh gitu ya. Karena mandi itu subuh, lalu masalahnya tuh dingin gitu kan ya. Nah, jadi biasanya gitu kan ya, kalau menurut ilmu kesehatan gitu kan ya, kalau kita mandi langsung dari atas ini malah itu tadi kan ya, malah bisa efeknya bisa penyakit macam-macam kan, termasuk penyakit migren gitu kan ya, migren juga masuk kan ya. Nah, yang dari Nabi tadi ya memang tidak ada yang menyebutkan yang harus dari atas gitu kan. Tidak ada. Malah tadi kalau ini ya dari kanan ya. Dari kanan. Bisa dari mana itu guru, misalnya tadi dari kaki ya guru sebutkan tadi. Dari kaki berarti kaki sebelah kanan gitu ya. Tata cara yang sunnahnya seperti itu ya. Ada beberapa banyak riwayat atau versi riwayat yang banyak itu menyebutkan, walhasil dalam beberapa kitab banyak itu kanan gitu. Karena Nabi kan sifat itu yuhibbut tayamun, bukan tayamun, sering melakukan sesuatu dengan hal yang kanan. Itu memang karakter baginda Nabi. Ada memang yang membenarkan juga menyiram itu berawal dari tangan kanan, ada yang kaki tangan kanan di sini, jadi dengan kaki yang menyiramkan, ada juga yang mengawal dari kaki. Tapi riwayat yang sering banyak itu dari kaki. Tapi kalau dihitung
ada benarnya, masih banyak riwayat yang itu. Iya. Ya kalau disimpulkan bagi orang awam yang penting Anda mandilah selesai. Iya. Jadi mungkin kalau kita padukan dengan apa yang ditemukan di ilmu kesehatan tadi kan ya, dikaitkan dengan hadis Nabi, berarti yang pasnya itu dari kaki sebelah kanan gitu kan ya, terus makin ke atas yang menyiramnya sampai ke bagian sini lah kira-kira gitu kan ya. Didiamkan dulu beberapa detik. Benar. Nunggu apa? Ini keluar dari kepala gitu kan ya. Di saat dingin-dinginnya itu kan biasanya ada yang sampai ada kukusnya gitu kan. Asap gitu ya, kayak dibantis. Iya, nah didiamkan beberapa detik, keluar dulu baru nanti disiram kepala. Dan itu kan dibuktikan kalau kita menyiramkan di sebelah kanan dulu, tiba-tiba setelahnya itu disiramkan ke sebelah kiri. Iya. Tunggu saja beberapa detik. Biasanya ada semacam hawa panas yang ada di bagian utamanya wajah atau kepala. Nah, akan salah langsung misalkan, bahkan ada ulama yang menggolongkan makruh kalau langsung ke atas seperti itu. Kan berefek nanti kepada kesehatan orang tersebut. Iya, itu malah bisa jadi mudarat kan ya bagi banyak sekali. Katanya seperti ini ya. Banyak orang yang ditemukan jatuh atau terkena serangan di kamar mandi. Itu salah satu penyebabnya karena permasalahan ini tadi, mandi langsung dari caranya. Iya, dari atas tadi. Kalau begini banyak perkara agama walhasil gini. Dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh itu banyak menyebutkan apa saja yang menjadi pelarangan, karena dalam riwayat yang banyak menyebutkan kata Nabi, apa yang menjadi sudah pelarangan agama lah secara umum, secara universalnya sudah aku sampaikan kata Nabi, dan juga apa hal yang baik yang sudah aku ketahui dan aku pula sampaikan. Tujuannya apa? Kalau yang buruk menjauhi, kalau yang halal dan dibolehkan silakan dilakukan. Nah, seminimal di bawah daripada hal semua, atau mungkin dalam yang kita lakukan termasuk tata cara mandi tadi. Orang kalau mandi didahulukan kepala haram nggak? Nggak haram. Makruh nggak? Ya mungkin bisa makruh, atau mungkin sebagian layangan mengatakan makruh. Tapi setidaknya yang namanya makruh itu kan dilarang dan tidak disenangi. Apapun yang sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi, pasti ada sisi mudarat yang akan didapatkan bagi pelakunya. Itu yang terjadi. Ya, yang terjadi akhirnya kalau menggunakan cara yang seperti tadi, mau apa lagi kalau sudah terjadi cara kesehatan sudah memberikan pelarangan, jauh-jauh hari juga Nabi sudah memberikan pelarangan. Yang terjadi kan nggak lucu, mandi malah stroke, bukan tambah sehat malah tambah stroke, lumpuh di kamar mandi, gak enak banget bahasanya. Caranya. Nah, tadi kan kita sempat guru sempat bahas mengenai air tadi kan ya, untuk meratakan air ke seluruh tubuh, dan airnya tadi kan harus suci lagi mensucikan. Nah, dalam hal ini misalnya ya, banyak juga kasus ya di masyarakat lah seperti itu menganggap bahwa kalau mandi wajib itu harus sampoan ya. Makanya ada istilah yang keramasan. Iya, keramas ya. Kalau orang keramas diistilahkan ya mandi wajib ya keramas lah gitu ya kan ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan, ketika kita mandi dan itu pakai sampo keramas misalnya, di saat misalnya air tadi belum merata ke seluruh tubuh, lalu sudah tercampur dengan sampo, sehingga yang menyebar ke seluruh tubuh, di rata tubuh ini bukan air tapi yang sampo. Iya, tapi sampo gitu kan ya, atau sabun itu tadi ya. Nah, ini kira-kira bagaimana guru ya? Jadi begini, yang perlu kita perhatikan ada beberapa sunnah di dalam mandinya. Yang pertama tadi kan mendahulukan yang kanan. Yang kedua adalak tuh menggosok lah seperti itu. Nah, termasuk bagian sabun itu bagian daripada hal yang membersihkan. Tapi tidak termasuk dalam syarat mandi wajib itu. Yang syarat pertama kan niat, yang kedua air. Jadi yang bukan air ya sampo, ya bukan air ya air ya bukan sampo. Jadi kalau dikatakan air ya jelas tidak, karena sampo sudah mengandung kandungan tertentu. Hanya saja mengandung dengan air. Sampo tadi, kalau air yang sampo itu yang merata ke seluruh tubuh, bukan mandi wajib, tidak sah mandinya, karena bukan air, beda halnya. Makanya ada beberapa ada tips lagi lah kalau seandainya memang mau meratakan dan segala macam, silakan sampoan. Jadi bisa jadi niatnya di akhir, jadi niat yang terakhir lah justru malah meratakan ke seluruh tubuh. Kita pernah nanya salah seorang beberapa ustadz, beberapa tuan guru yang lain, memang kalau memang seperti sudah diratakan, karena memang sunnah itu kan diratakan dulu, yang seandainya ada dekil bagian kotor yang melekat pada batang tubuh dibersihkan secara total. Sampo hanya sebagai pengharum dan pembersih segala macam, tapi tetap yang menjadi syarat adalah airnya, bukan sampoannya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang keramas justru airnya tidak meratakan, maka tentu status mandi janabahnya tidak sah. Iya, berarti solusinya gini ya, guru.
kita kalau mau pakai sampo tadi misalnya kan mandi pakai sampo dulu, terus bersih sudah, baru setelah itu niat, dan terakhir, setelah niat itu yang air biasa yang lebih gampang. Tapi sampo tadi sudah harus bersih kan ya? Bisa juga dengan cara yang pertama. Di pertama sudah memang yakin rata, karena persyaratan dari fikih itu kan ta'mimul badan bil ma'i, itu meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau memang sudah benar-benar rata, meresap ke seluruh tubuhnya dan bagian lipatan-lipatan yang lainnya, nah silakan sampoan. Kalau memang sudah rata, ini belum sampai rata sudah kering masih rambutnya sudah sampoan belum rata. Berarti mungkin gini, ada dua alternatif lah seperti itu. Alternatif pertama ratakan dulu. Niat dulu di awal. Niat dulu di awal, terus ratakan air ke seluruh tubuh. Baru sampoan. Setelah itu baru sampoan ya, atau pakai sabun gitu kan ya. Nah, atau alternatif yang kedua, sampoan dulu, sabun semuanya. Setelah dibersihkan semuanya, baru niat di akhir dan lalu meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi mungkin dua alternatif itu dan boleh kedua-duanya ya. Silakan. Selanjutnya mengenai ini saat misalnya belum mandi wajib, terus ada rambut yang jatuh. Atau motong kuku misalnya. Lupa belum mandi wajib ini kan, terus motong kuku, rambut jatuh atau motong kuku atau apa yang lain, misalnya ada ini bulu mata atau apa gitu kan ya. Nah, itu ya sebagian ya menganggapnya seperti ini, itu harus dikumpulkan terus nanti dibawa mandi gitu ya. Nah, itu mungkin seperti apa guru ya? Ini banyak permasalahan. Biasanya di kampung-kampung kita, utamanya yang paling kasus sekali ini perempuan, ibu-ibu haid, terutama dalam kondisi saat itu. Ada memang dari sebagian, kita tidak menyalahkan, dalam arti tidak menyalahkan dan tidak juga terlalu membenarkan, karena yang namanya sekali lagi fikih kemana saja pasti ada permasalahan yang membolehkan memberikan solusi hal yang seperti itu. Beda kasus dalam masalah ihtiyat, kehati-hatian kan beda lagi, itu tasawuf ranahnya nantinya. Dalam masalah mandi janabah, sebelum mandi janabah misalkan, atau perempuan yang belum bersih, belum suci karena dalam status haid itu, dia motong kuku atau lagi sisiran malah terlepas rambutnya, pendapat itu dari pendapat Imam Ghazali saja yang tidak membolehkan, dalam artian memotong kuku atau rambut nanti terlepas dan ketika mandi dibawa lagi. Itu pendapat mandi. Iya, kayak orang yang diajak mandi lagi rambut kukunya sudah terpotong itu. Dan ternyata ini dibahas lagi kalau tidak khilaf seperti di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili dan karangan kitab-kitab yang lain juga, itu hanya bukan kepada sisi keharaman, makruh saja. Jadi kalau standar kita makruh kan ya boleh-boleh saja. Dan bahkan tidak dituntut untuk harus dibawa mandi lagi. Nah, dalam artian kan kondisinya sampai ada riwayat yang menyatakan, katanya menurut riwayat tersebut, kalau nanti tidak dimandikan, tidak diajak mandi segala macam, nanti di akhirat katanya menuntut untuk dibersihkan. Ternyata riwayat itu dibantah oleh hadis yang lebih unggul lagi lah, lebih sahih lagi terkait masalah itu, dan tidak diwajibkan untuk mandi lagi. Jadi kalau seandainya cuman akan lebih baik kalau seandainya kan gak enak juga kalau sudah nggak bersih. Sudah janabah, sudah haid misalkan, sudah kotor, masa nggak bersih juga, kukunya panjang, rambut acak-acakan kayak wewe gombel segala macam, nggak gitu juga. Jadi silakanlah dibersihkan ala kadarnya. Tapi kalau memang seandainya mau mandi ya nggak jadi masalah. Pada intinya kan gini, kalau itu berarti tidak sampai pada yang harus wajib bawa itu ini kan, sampai diharamkan gara-gara. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun ini sampai pada tahapan makruh saja gitu makruh kan. Saja. Nah itu kan kalau itu mungkin bisa saja dihindari. Misalnya kalau potong kuku ya nggak perlu potong kuku dulu misalnya, atau rambut nggak perlu sisiran dulu. Tapi kan kalau yang rambutnya nggak sengaja ya jatuh gitu kan ya, mungkin ini nggak sampai ke tahap yang makruh tadi kan ya, nggak apa-apa kira-kira kan, karena dia nggak mengetahui aslinya. Nggak mengetahui, tidak menyengaja itu jatuh kan ya, ternyata dia kan nggak tahu saat itu. Dia nggak apa-apa. Biasa misalnya pas waktu berbaring tidur, kan ada rambut ya itu nggak sengaja ya. Kalau nyisir ya mungkin disengaja gitu. Kalau menyisir sengaja saja dianggap tidak apa-apa untuk tidak, apalagi yang tidak sengaja melepasnya seperti. Ada masalah mungkin yang begitu mencuat, misalkan dalam kasus masalah rambut gimbal. Nah, ini yang terjadi. Ini bagaimana tentang kasus masalah mandi janabah rambut gimbal. Nah, sebagian dari pendapat para ahli fikih lagi, terutama dalam kasus masalah madzhab Imam Syafi'i ya. Kalau seandainya itu menjadi penyebab tidak sampainya air ke seluruh tubuh, maka mau tidak mau harus diurai. Itu sampai tebal banget yang seperti itu, maka tidak mau ada yang harus disampaikan seperti itu. Sampai sejauh ini masih belum menemukan ya, mungkin karena
kedangkalan daripada ilmu kami, seandainya boleh juga kami juga menerima. Seandainya rambut yang sudah terayam rapi tidak wajib untuk diurai, wallahu alam. Cuma kalau seandainya itu diboleh, maka ini menjadi sebuah kemudahan. Cuman yang sejauh pengetahuan kami, karena wajib meratakan maka harus diurai. Iya. Jadi kalau seandainya mereka yang gimbal tersebut karena tren, Iya. mau tidak mau ya gimana cara menyampaikan air? Berarti kalau ini kasusnya sama misalnya yang rambut yang pakai ini yang pewarna itu. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Kita pernah nanyakan kepada guru-guru kita, kalau orang Banjar kita menyebutnya kan pirang pacar. Pirang itu kan memang dari misalkan semacam sampo yang memang sudah hanya sekedar mengubah warna saja, tapi ada juga yang pirang justru malah menutup pori-pori rambut itu. Termasuk juga perempuan biasanya pakai ini kotek. Iya. Kotek itu kalau ternyata kalau malah dikikis malah kelihatan kuku aslinya, berarti itu malah menutup. Nah ini nggak bisa, berarti nggak sah mandi janabahnya. Iya. Nah ini yang terjadi banyak. Itulah yang terjadi masalah. Katanya kalau yang ini yang pirang tadi ada yang ada yang bisa resap air, ada yang memang tidak bisa resap air. Tidak bisa resap itu seperti itu. Berarti itu masuk pertimbangan juga. Kalau yang bisa resap air ya nggak masalah. Ya. Modelnya kan kayak semacam sampo yang berubah warna saja. Iya. Tidak masalah. Iya. Nah selanjutnya mengenai ini. Misalnya ada yang bilang seperti ini, kalau kita mandi wajib, setelah mandi wajib mau sholat misalnya, mau sholat subuh misalnya, itu tidak perlu wudhu lagi, boleh langsung sholat gitu. Itu bagaimana guru? Ini juga dijelaskan di dalam kitab Bajuri Ibnu Qasim kalau tidak khilaf, dan kitab-kitab yang lainnya. Secara bahasanya menunjukkan terangkatnya hadas besar, maka secara otomatis terangkatnya hadas kecil. Iya. Karena mandi janabah kan mandi yang statusnya wajib, maka otomatis di waktu wudunya tidak ketika ingin berwudu nggak diwajibkan untuk berwudu lagi atau tidak diharuskan wudu lagi. Iya. Dengan syarat ketika mandi janabahnya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Iya. Misalkan ketika terlalu menggosok-gosok hingga tersentuh kepada yang alat vital saat itu. Maka kalau di bagian zahirul kaf ini nggak jadi masalah. Yang batinul kaf ini yang malah membatalkan saat itu. Nah jadi dengan syarat tersebut. Maka ada riwayat hadis Ibnu Umar kalau tidak khilaf itu, pernah beliau menanyakan kepada Nabi apakah memang diulang lagi wudu lagi setelah mandi jenazahnya. Nabi menyebutkan awuduin ayuduin kalau tidak khilaf itu a'ammu minal ghusli. Wudu apa lagi kalau mandi sudah menyeluruh. Maksudnya. Jadi dalam artian kalau sudah mandi janabah maka otomatis tidak berwudu lagi, dengan syarat waktu mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan kencing, wudu, kentut segala macam atau menyentuh hal vital tadi. Itu. Oke. Nah, selanjutnya misalnya karena keraguan-raguannya atau karena kewaswasannya, terus setiap dia mandi misalnya dia niatkan mandi wajib ya. Pagi misalnya niat mandi wajib, nanti sore padahal tidak melakukan hal-hal yang mengharuskan mandi wajib, akhirnya di saat mandi dia berniat lagi. Kenapa berniat? Karena takut di mandi pertama enggak sah, yang tadi belum sempurna gitu. Gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana itu, Guru? Was-was ini menjadi permasalahan sekali lagi. Ada utamanya Syekh Muhammad Asad bin Abdullah Kalampain Al-Banjari juga menjelaskan tentang masalah was-was itu di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Maka ada banyak yang menjelaskan tentang menghindari was-was itu rupanya. Sampai kan di Quran juga disebutkan agar terhindar, ayat menyebutkan minal jinnati wa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu pasti sudah setan lah yang seperti apa, enggak sempurna segala macam. Nah, untuk masalah was-was ini ternyata ada beberapa hikmah orang yang bisa terkikis was-was tersebut. Pertama, dia jangan terlalu mengikuti perasaan ketidaksempurnaan itu. Kalau memang pada kasat matanya udah rata, udah sempurna, jangan dituruti kemauan hal tersebut. Dan yang kedua, kalau sudah memang terlalu kronis, ia dianjurkan untuk meminum air wudunya sendiri. Dan itu malah menjadi penyebab semakin mengikisnya perasaan was-was itu. Lalu bagaimana tentang kasus masalah mandi diulang? Nah, ini ternyata mandi berulang tersebut apabila ia memang ragu, maka saat itu dia mengulang lagi, maka mandi yang pertama tidak dihukumkan lagi sebagai mandi wajib, maka mandi yang kedua. Ya kalau seandainya dia yakin saja, kalau memang yakin untuk
kayaknya aku semacam rata lah sudah. Maka tidak perlu lagi mengulang. Tidak perlu lagi nanti. Tidak mengulang lagi. Itu bahasanya seperti mengulang ya, bukan mengulang lagi. Kalau Iya. alasan orang bilang kan ihtiyat, mengambil kehati-hatian atau bahasa Banjar disebut dengan kapik, enggak gitu juga. Iya. Kalau memang dalam artian sudah memang rata. Iya. Sudah jelas dan Anda tidak melakukan maaf dalam hubungan suami istri, Iya, iya. apalagi yang harus mewajibkan mandi Iya, wajib, iya, iya. maka tidak perlu lagi. Iya. Kalau alasannya tidak rata, ya tadi, kalau memang sudah rata maka tidak perlu mengulang. Tapi Diyakinkan saja lagi kan. Tapi kalau masih mengulang juga dan dia ragu, maka bagaimana status salat yang sudah dia lakukan? Iya. Maka Subuh mandi, terus habis itu kan sholat subuh, zuhur, zuhur asar. mandi Ya. lagi. Habis asar kan mandi. Terus-terusannya Terus was-was yang lagi. 3 tadi kan gimana status sholatnya kan ya masih berarti diragukan juga lagi. kan ya. Karena Apalagi di saat sedang berhadas besar gitu ya. Apalagi sampai ia meyakini bahwa mandiku yang tadi pagi itu tidak rata atau tidak menyeluruh. Nah, malah jadi bermasalah tentang ibadah yang ia lakukan. Iya. Otomatis ya qadaan status Iya. sholatnya hilang seperti itu. Iya. Karena jadi dia sendiri yang tidak meyakini karena sudah istilahnya sholat yang mandi yang pertama, lalu tiba-tiba mandi yang kedua, maka mandi yang pertama tidak dihukumkan lagi, mandi yang kedua yang diperhitungkan. Berarti tadi supaya tidak was-was tadi guru itu harus yakin saja ya. Setelah kita mandi, setelah kita niat meratakan air ke seluruh tubuh, yakin saja. Yakin saja. Kadang-kadang bisa misalnya setelah mandi ya ini alisku rasa kering lah itu. Rasa kering masih nah ya katakan apa? Iya, enggak kena air misalnya kan. Merasa apa gimana? Keraguan itu tuh ya dikesampingkan saja. Saja. Ya. Kalau asal sudah pas tadi selesai mandi sudah yakin dan secara umum saja, secara aglabiah keumuman, mana mungkin setidaknya alis yang seperti enggak rata, ya pasti rata. Karena orang was-was kan, yang pasti akan dilakukan yang seperti itu yang terjadi. Ada banyak amaliyah yang lain seperti misalkan dalam sholat supaya jangan was-was. Jadi kita begitu, ini kasus sekali yang masalah was-was ini, seperti mandi janabah was-was, malu sekali sampai wudu juga was-was. Sampai kalau sudah wudunya was-was yang terjadi pada salat-salatnya juga was-was. Maka ada di antara yang dianjurkan itu membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, selain membaca daripada An-Nas tadi qul a'udzu birabbin nas itu. Nah, itu di antaranya supaya menghilangkan was-was tersebut. Cuman yang kembali kepada diri kita, kalau memang sudah sempurna semua rukunnya, apalagi yang diwaswaskan yang seperti itu. Kan gak enak wudu di sungai bergelombang sampai berombak-ombak gak enak lagi sudah. Nah itu mungkin yang dapat kita pahami dari mungkin jatuhnya malah ke yang berlebihan itu ya. Berlebihan nanti ya. Bayangkan saja ketika waswas tersebut sementara air di keran itu yang berlebihan saja sampai dikatakan makruh karena mubadirnya, tapi kalau sudah begitu banyak takutnya malah menghambat ke haram karena membuang-buang mubadir yang seperti itu. Oke, baik guru, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini, sangat-sangat bermanfaat dan mungkin nanti kita ketemu lagi dengan bahasan-bahasan yang lain ya, terkait dengan hal ibadah utamanya. Iya. Baik, demikian sahabat-sahabat bahasan kita hari ini ngobrol mengenai mandi wajib atau mandi junub bersama Guru Fahrul Raji. Insya Allah kita akan ketemu lagi di ngobrol-ngobrol ke depan ya, ngobrol bermanfaat di waktu-waktu yang lain mengenai bahasan-bahasan yang lain juga yang insya Allah itu akan bermanfaat dan semoga bahasan hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak sekali lagi guru. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.